Kita ulang sekali lagi soalnya tentang membaca grafik. Saya memiliki soal grafik di samping ini merupakan hubungan antara kecepatan dan waktu dari satu gerak lurus. Bagian dari grafik yang menunjukkan gerak lurus beraturan adalah ada grafik A, ini grafiknya naik ke atas, ada grafik B yang merupakan turun, grafik C lurus, D-nya turun ya, seperti ini ya. Ada yang miring, ada yang lurus. Perlu kita ketahui hubungan antara grafik gerak lurus baik itu GLBB maupun GLB memiliki ciri yang berbeda. Jika diketemukan di dalam soal itu GLB di mana ada hubungan antara V dengan T, bentuk grafiknya adalah seperti ini. Sedangkan pada GLBB maka grafik hubungan antara V dengan T akan menjadi seperti ini. Atau juga bisa seperti jika hubungannya adalah V dengan T. Kita kembali ke GLB ya. Pada GLB itu kecepatannya adalah stabil ya, stagnan, tidak berubah kecepatannya. Bergerak terhadap waktu, tidak dipercepat atau juga tidak direm ya. Jadi gerakannya stabil, kecepatannya tetap. Sedangkan pada GLBB itu kecepatannya berubah-ubah ya, bisa dipercepat seperti ini, bisa diperlambat. Yang ini adalah grafik dipercepat, A-nya lebih besar dari 0, sedangkan yang ini A-nya kurang dari 0. Kalau begitu bisa kita jawab soalnya ini grafik yang merupakan GLB adalah grafik yang C ya. Pada grafik tersebut adalah hubungan antara kecepatan dengan waktu, dimana kalau GLB itu kecepatannya cenderung tetap ya. Grafik lurus ini menunjukkan kecepatannya tidak berubah. Kalau pada GLB grafiknya miring itu artinya berubah, jadi kecepatan satu di tiap detik tertentu berbeda dengan detik yang lain. Kemudian soal nomor selanjutnya, soal nomor 5 ini, the velocity of an object 10 menit by traveling the distance of 12 km. Jadi kecepatan dari sebuah objek yang berjalan 10 menit selama distance ya. Di sini ada distance. Distance itu jarak. Selama sejauh 12 km. Jadi jaraknya, distance itu adalah jarak 12 km. Kalau dijadikan meter tinggal dikalikan 1000. Jadi 12 km itu adalah 12.000 meter. Kemudian waktunya adalah time, itu adalah 10 menit. Kalau dijadikan detik kita kalikan dengan 60 sama dengan 600 detik. Kalau kita lihat rumus yang kita pelajari, kalau Anda adik-adik susah menghafalkannya, pakai segitiga yang seperti ini ya. Di sini ada jarak, ada waktu, ada kecepatan ya. Jarak itu adalah distance, kemudian kecepatan itu adalah V,
jarak itu S ya, dan T nya adalah waktu. Jadi rumusnya kalau ditanya kecepatan, rumus dari kecepatan adalah jarak dibagi dengan waktu. Jarak itu, ini jarak ya, jaraknya adalah ini jarak ya, jarak itu adalah S, waktu itu T, time ya. Jaraknya 12.000, waktunya adalah 600. Kita coret, ketemu 20 meter per second. Jawabannya adalah A ya. Pada soal berikutnya saya memiliki soal seperti ini. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon, kemudian direm ya, direm dengan perlambatan konstan sehingga berhenti pada jarak 3 meter. Berapa lama dia berhenti ya? Jadi dari mulai mengerem sampai berhenti. Oke, akan kita jawab dengan menggunakan grafik karena cara grafik ini paling gampang. Saya memiliki grafik hubungan antara V sama T, antara V sama T, V dan T, dimana pada saat dia melakukan pengereman, maka grafik pengereman untuk GLBB adalah seperti ini. Waktunya adalah ditanya di sini, ini waktu ditanya. Kemudian kecepatannya awalnya adalah 5 meter per second. Kemudian jarak. Nah, kemarin kita sudah mempelajari jarak adalah luas daerah di bawah grafik VT ya. V dan T ini luas daerah di bawah grafik ini merupakan daerah jarak. Maka akan kita kerjakan dengan luas segitiga, di mana jarak itu adalah jaraknya adalah setengah alas. Ini alasnya adalah T, kalikan tingginya, ini tinggi ya. Luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi, tingginya adalah V. Jadi jaraknya ini adalah 5 meter, jaraknya adalah 3 meter ya, 3 meter. Di sini ini 3 sama dengan setengah kali waktu, ditanya waktu, V-nya adalah 5 meter ya. Jadi bisa kita pindah, T sama dengan 2 kali 3 dibagi dengan 5, T nya sama dengan temu 1,2. Jawabannya adalah